Anda masih mendengarkan Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Sahabat Onyx, selamat pagi, selamat ketemu barengan saya Tria Zelani. Tentunya sekarang berada di Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Dan alhamdulillah di pagi hari ini sahabat Onyx kita ketemu lagi. Dan seperti biasa selalu menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Nah, di pagi hari ini kita sudah kehadiran Bapak Ian Fauzi Wardana sebagai komisioner KPU Kota Balikpapan dan Divisi Program Data Perencanaan Data dan Informasi. Selamat pagi Pak Ian, silakan Pak Ian. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Gimana kabar di pagi hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak ya. Dan di sebelahnya juga seperti biasa di setiap minggunya selalu hadir ada Bang Maulid sebagai narasumber kita yang tetap setiap minggunya sebagai pemerhati kota juga. Selamat pagi Bang Maulid. Selamat pagi sahabat Onyx semua, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Tetap semangat, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang penting kita ini sehat semuanya Bang ya. Amin, Karena sehat. karena kita ini masih dalam masa pandemi Bang ya. Oke, dan buat sahabat Onyx juga selamat pagi juga yang lagi dengerin kita di Onyx Radio 887 FM dan juga yang lagi nonton live kita juga di Onyx Radio 887 FM di IG-nya kita dan juga di Facebook-nya Onyx Indonesia, sahabat Onyx ya. Dan yang jelas di pagi hari ini di Sersan Ngopi kita bakal ngebahas karena ini kan sudah tanggal 2 nih Bang ya. Sudah tanggal 2, kurang lebih 7 hari ke depan kita bakal melaksanakan pilkada. Nah, jadi tema kita di pagi hari ini adalah pilkada sudah dekat. Oke. Iya. Nah, saya langsung saja ke Bang Ian ya, Bang Ian. Oke. Bang, ini Abang kan perwakilan dari KPU Kota Balikpapan nih, Bang. Apa saja sih persiapan untuk menghadapi pilkada di 2020 ini, Bang? Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Onyx semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU pada prinsipnya menjalankan semua tahapan itu sesuai dengan jadwal. Oke. Ya, jadi untuk yang sekarang ini jadwal kami adalah persiapan distribusi logistik, Betul. kemudian juga swab anggota KPPS ya, Betul. karena kemarin kami sudah melakukan Rapid ya Pak ya? rapid test untuk 14.445 KPPS. Dan itu kami dapatkan hasil sekitar 1.300-an itu yang reaktif. Lalu kemudian di atas arahan DKK, kami harus melakukan rapid kedua, dan itu ada sekitar 768 yang reaktif kembali, dan itulah yang sedang dilakukan swab sekarang ini. Berarti kalau misalnya hasilnya mudah-mudahan sih negatif semua Pak ya. Ya, amin. Kalau misalnya ada yang positif berarti itu tidak bisa diikutsertakan dalam pilkada ini Pak ya? Kalau dalam regulasi kami yang swab kemudian dia positif, itu sebenarnya tidak diganti. Oke. Tapi tidak bisa menjalankan tugas, hanya isolasi mandiri di rumah, jadi teman-temannya yang lain yang melakukan tugas. Oke. Akan tetapi kami memberikan ruang juga kalau bagi yang bersangkutan ingin mengundurkan diri silakan, nanti segera diganti. Tapi itu semua kembali ke yang bersangkutan. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, berarti kalau itu memang persiapannya sudah jauh-jauh hari, Pak ya. Betul. Nah, kalau untuk sosialisasi ke masyarakat masalah pilkada ini seperti apa nih, Pak? Ya, tiap hari sosialisasi jalan, baik berupa media elektronik, kemudian medsos juga, kemudian baliho-baliho itu semua kami lakukan ya. Terutama sosialisasi bagaimana agar masyarakat bisa datang tanggal 9 Desember besok untuk menyalurkan aspirasinya menggunakan hak suaranya. Karena yang perlu kita garis bawahi di sini ada dua pilihan ya. Ada dua pilihan, jadi masyarakat bisa memilih calon ataupun yang kolom kosong. Dan itu dua-duanya sah secara hukum ya. Secara hukum. Ya. Oke, siapapun yang menang nanti Pak ya. Siapapun yang menang, KPU tidak ada tendensi kemana-mana. Harus melaksanakan keputusan siapa yang menang. Betul. Ya, karena kan sekarang juga pilkada sekarang ini kan
lagi di masa pandemi memang agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ya. Nah, memang pasti agak kesulitan tersendiri bagi KPU sebagai penyelenggara pilkada. Tapi bakal berusaha semaksimal mungkin supaya nanti berjalan dengan lancar, Pak ya. Betul, Oke, sekarang ke Bang Maulid. Bang Maulid, tanggapannya seperti apa nih, Bang? Ini kan dari lagi masa pandemi, terus pilkada tetap jalan, tapi banyak juga yang pro dan kontra di luar sana gini, Bang. Bagaimana, Bang? Ya, pertama-tama kita harus apresiasi KPU sudah bekerja profesional dan memenuhi target-target waktunya. Tadi ngobrol sebentar sama Bang Yan, udah pelipatan, udah selesai Bang Yan ya? Udah. Udah selesai dan kita berharap tadi ada bahasa, udah ada tes swab. Mudah-mudahan pada waktunya acara pesta demokrasi, khususnya kita yang di Kota Balikpapan ini dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan insya Allah sehat semua. Itu yang paling penting. Amin. Kalau masalah soal ada pilihan, KPU juga sudah maksimal dengan sosialisasi di media, juga ada di spanduk, juga ada lewat media cetak semuanya. Ada kolom kosong, ada kolom paslon. KPU tidak memihak. Ya. Betul. Tidak memihak dan itu dipersilakan buat seluruh warga Kota Balikpapan. Apapun pilihannya kita bebas, kita manusia merdeka, masing-masing boleh kita beda pilihan, tapi kita semua tetap bersilaturahmi yang baik dan kita menjalankan tugas kita juga dengan baik. Saya yakin dengan itikat yang baik, harapan kita semua, harapan KPU, harapan masyarakat semua, dan semua yang berkontestasi di sini, tetaplah junjung tinggi itu semua, asas langsung, umum, bebas dan rahasia. Siapapun yang terbaik itulah yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, terima kasih Bang Maulid. Nah, gimana Saya ke Bang Yan tambahkan sendiri? sedikit Boleh. statement Pak Maulid ya. Jadi harapan KPU juga masyarakat bisa ikut memantau di jalannya pemilihan nanti. Betul. Jadi sebagai bentuk keterbukaan kami juga, lalu kemudian untuk kawan-kawan yang yang bisa memberikan suaranya untuk segera bisa datang ke TPS di tanggal 9 Desember 2020. Oke, dan itu juga pastinya tidak serentak secara bersamaan Pak ya, biar Betul. tetap jaga jarak juga. Iya, jadi modelnya begini Mas, di saat nanti pemberitahuan itu kita sampaikan, undangan ya, itu nanti kita atur jadwal jamnya. Jadi misalnya ya, si A itu jam 7 sampai jam 8. Oke. Jadi tidak ada nanti, harapannya tidak ada lagi kumpulan massa di situ. Betul, karena sesuai dengan jadwal masing-masing. Oke. seperti itu. Berarti itu dibukanya TPS dari jam berapa tuh mulainya? Dari jam 7. Jam 7? Ya, sampai dengan? sampai jam 12, nanti jam 12 juga Lanjut untuk yang lagi? menggunakan KTP sampai jam 1 nanti. Oke. Intinya jam 1. Ada berapa TPS Pak di Kota Balikpapan? Di Balikpapan 1505 dan jumlah DPT kita itu 443.243 Oke. pemilih. Ya. Lumayan cukup banyak Pak ya. Lumayan banyak. Berarti termasuk daftar pemilih yang istilahnya baru juga memilih boleh ya Pak ya? Iya, jadi data pemilih baru yang kita temukan belum perekaman KTP, tapi sudah memiliki hak memilih itu di DPT 4.998. Oke. Tapi sekarang dengan koordinasi Capil juga kita turun langsung ke memberikan undangan untuk melakukan perekaman kepada yang bersangkutan. Sekarang sisa 1.709 Mas. Jadi sudah banyak yang melakukan perekaman dan ini target kami sesuai dengan arahan KPRI juga dan Mendagri ya, itu harus selesai. Harus selesai sebelum tanggal Target 9. kami harus selesai, Oke, semuanya sudah perekaman. Oke. Kembali lagi yang bersangkutan. Karena kami sudah membuka akses, kami sudah undang, Capil juga sudah menyediakan waktu khusus untuk melakukan perekaman. Oke. Tergantung yang bersangkutan apakah mau datang atau tidak. Seperti itu. Betul. Intinya kita tetap harus bekerja sama satu sama lain, Pak ya. Betul. Baik dari si pribadinya sendiri ataupun juga dari penyelenggara juga. Betul. Mudah-mudahan ya kita berharap apapun yang terjadi nanti tetap lancar semuanya. Betul. Kalau masalah sekarang ya ini itu kita udah tahu lah ya semua seperti apa di luar sana. Oke. Dan saya juga pengen nanya Pak, kalau misalnya nanti seperti apa sih protokol yang diterapkan ketika nanti kita di TPS, tapi jangan dijawab dulu, kita bakal rehat dulu sebentar. Buat sahabat Onyx juga yang lagi nonton kita di live IG, live streaming juga boleh ya, ataupun juga di Facebooknya Onyx Radio Indonesia boleh juga. Yang jelas kita masih sampai tuntas di jam 11, sahabat Onyx di Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Radio
88,7 FM Inspiring Your Life, sahabat Onyx. Balik lagi masih barengan saya Tria Zelani di Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Masih ada Bang Yan Fauji Wardana dari perwakilan dari Komisioner KPU Kota Balikpapan. Dan juga ada masih Bang Maulid sebagai pemerhati kota kita di Balikpapan ya. Yang jelas kita ini masih ngebahas tentang pilkada karena tema kita di pagi hari ini adalah pilkada sudah dekat. Hitungan tinggal 5 hari lagi Bang ya? 7 ya. 7 hari lagi di hari Rabu depan kita sudah melaksanakan pilkada serentak Bang ya? Oke, nah tadi juga saya sempat nanyakan kalau misalnya bagaimana sih protokol kesehatan yang nanti diterapkan di TPS karena kita kan lagi dalam masa pandemi nih dari awal tahun kemarin sampai akhir 2020 ini masih terus berkesinambungan dengan pandemi ini. Gimana lu Bang untuk protokol kesehatannya sendiri? Baik, jadi pada saat kami memberikan undangan, pemberitahuan itu juga kami meminta pemilih untuk datang membawa masker, menggunakan masker ya. Itu yang pertama. Kemudian ketika mereka datang ke TPS tidak membawa masker, kami menyiapkan masker. Ya, kami siapkan masker untuk digunakan pemilih. Baru setelah itu mereka mencuci tangan di luar TPS, kami sediakan tempat cuci tangan. Lalu kita berikan sarung tangan plastik. Dan itu sarung tangannya yang sekali pakai ya Pak? Betul, sekali pakai. Kemudian mereka ngantri untuk mendaftar. Itu juga harus jaga jarak, diatur. Lalu setelah masuk ke TPS, mereka mencoblos juga menggunakan paku yang steril. Lalu kemudian juga setelah selesai mencoblos mereka tintanya ditetes. Kalau dulu jadi kan bukan nyemplung ya, bukan celup ya. Dicelup ya. Tapi ini apa namanya ditetes. Saja. Dan setelah itu baru mereka bisa keluar dari TPS. Karena mungkin di luar sana juga sahabat Onyx masih pada bingung. Ini nyoblosnya gimana? Apakah saya bawa paku sendiri atau saya bawa linggis nih? Tapi enggak ya. Tapi paku tetap disiapkan di TPS. Kami siapkan semua. Tapi yang jelas si peserta ini atau pemilihnya ini menggunakan sarung tangan plastik yang memang sekali pakai nanti selesai keluar dari situ dibuang langsung. Betul, kami siapkan tempat sampahnya. Berarti itu memang sudah disosialisasikan dari jauh-jauh hari? Sudah semua. Dan itu wajib, hukumnya wajib. Betul. Syarat dari gugus tugas juga kan. Bagaimana pilkada ini berlanjut jalan. Salah satunya wajib menjalankan protokol kesehatan. Bang Maulid ada tanggapan tentang protokol kesehatan nanti di TPS? Ya, saya juga sering ngamati di media TV. Nah, saya mau tanya sama Bang Yan, di situ ada instruksi kita membawa pulpen untuk apa ya? Ya, untuk pulpen itu kan membawa pulpen sendiri agar steril. Karena kami kan hanya menyediakan satu ya. Di penganggaran itu pulpen cuma satu. Jadi untuk menjaga sterilnya, silakan bawa pulpen masing-masing. Kalaupun tidak, itu juga kami tetap selalu disiapkan. semprot. Pulpennya kami semprot terus berkala. Kemudian juga di TPS setiap berapa waktu itu nanti kita semprot lagi. Disinfektan. Betul. Jadi terus dari mulai dibuka, sebelum dibuka disinfektan, pertengahan sama penutupan. Kirain keluar orang masuk satu orang semprot enggak ya? Itu mungkin terlalu banyak keluarnya Bang. Iya. Ya, ada lagi? Kalau anggapan saya saatnya lah kita ini bikin sejarah, paling enggak buat sejarah hidup kita, karena saya yakin paslon tunggal ini mungkin menurut analisa saya mungkin pertama dan terakhir kali mungkin. Kalau menurut saya, kenapa mungkin pertama dan terakhir kali? Ya contohnya Makassar. Begitu sudah ada kolom kosong ini semua dan yang lain, nanti ya beranggapan ya itu kan sudah alternatif yang KPU sudah bersikap adil. Ada yang beda pendapat dibikinkan jadi dua supaya ada lawannya. Kita ini loh yang punya sejarah bahwa kita yang biasa ikut beberapa kali di TPS pemilu, pergi memang ke TPS karena kamu nggak akan mungkin lagi dapat kesempatan dan melihatnya begini ya kan Bang Yan? Iya betul. Jarang sekali. Sejarah hidup ini, sejarah hidup. Dan kalau kita tahu juga Bang ya untuk pasangan yang cuman satu aja, mungkin di pilkada serentak ini hanya Balikpapan aja Pak ya? Enggak, ada juga? Iya, ada 28. Itu salah satunya kalau di Kaltim kan ada Kukar ya. Kukar juga satu. satu. Nah, kalau mensiasati atau mensosialisasikan ini Bang, untuk kan pasti nih orang banyak ini cuma satu aja udah deh golput. Nah, bagaimana sosialisasi untuk mencegah golput itu Bang?
Sosialisasi yang utama kami memberitahukan ya bahwa pilihan itu ada dua. Pilihan ada dua. Kalau Anda sepakat dengan calon silakan, kalau Oke. tidak sepakat ada. Oke. Penyalurannya ada yaitu kolom kosong. Kolom kosong. Seperti itu, selalu itu. Dan Oke. itu sah secara hukum. Secara hukum. Dan itu pun akan dihitung sesuai dengan perolehannya. Oke. Jadi tidak boleh lagi ada kekhawatiran suara saya di kolom kosong itu dipindahkan ke calon. Itu Oke. tidak akan mungkin terjadi. Tidak ya. Tidak akan mungkin terjadi karena sistemnya apalagi sekarang kita menggunakan Sirekap ya. Itu jauh lebih efektif walaupun keputusan terakhir sebagai alat bantu saja. Betul. Tapi itu kami maksimalkan penggunaannya. Oke, iya karena kan mungkin di luar sana juga sahabat Onyx masih ada yang mengira kalau kolom kosong ini nggak ada orangnya gitu kan. Maksudnya memang digambar nggak ada orangnya, tapi kalau nanti terpilih misalnya gitu kan, tetap aja ada orangnya Pak ya. Tetap ya PJ kan. Itu PJ langsung yang memutuskan Dari gubernur sama Kemendagri juga. Oke, ya itulah buat sahabat Onyx ya. Jadi yang bertanya-tanya di luar sana, ini kok saya cuma nyoblos kolom kosong aja nih, ada nggak sih orangnya katanya gitu. Tapi tetap ya, jadi nggak boleh juga kita golput karena benar kata Bang Mauli tadi, ini adalah sejarah Bang ya. Sejarah untuk kita istilahnya memberikan hak suara kita untuk 5 tahun ke depan. Betul. Betul. Saya tambahkan sedikit Boleh. Mas. Jadi KPU juga berterima kasih sebenarnya dengan keberadaan kawan-kawan yang bergerak untuk mendukung kolom kosong maupun calon ya. Betul. Karena kepentingan KPU adalah tingkat partisipasi. Betul. Jadi semakin kawan-kawan di lapangan itu bergerak untuk mengajak orang datang ke TPS, itu yang kami utamakan, yang Betul. jadi tujuan kami. Terserah itu mendukung siapa, tapi yang penting mereka sangat membantu itu. Betul. Sangat membantu. Intinya mensukseskan pilkada di 2020 ini. Karena target nasional kami kan 77,5 Mas. Jadi persen ya. Jadi Oke. memang di masa pandemi ini jadi tantangan tersendiri sebenarnya. Tapi kita optimis itu bisa dilakukan. Makanya kemudian kita merangkul semua belah pihak untuk melakukan sosialisasi. Seperti Oke. itu. Berarti memang sangat terbantu Bang ya dengan Sangat adanya terbantu, sangat terbantu. istilahnya kita terlepas tidak mendukung siapapun Betul. itu, tapi di luar Terlepas sana model ya. sosialisasinya atau kampanye seperti Seperti apa? itu ranah dan wilayah Bawaslu mungkin ya. Betul. Tapi kami tujuannya itu sangat terbantu. Terutama mereka mengajak, ayo ke TPS coblos ini misalnya. Betul. Itu sudah sangat membantu kami. Semoga Oke. bisa terrealisasi 77,5%. Ya. Iya. Kembali lagi kan kita kembali ngomongin masalah pilkada dalam masa pandemi ini kan pasti ada pro dan juga kontra ya Bang ya. Betul. Oke, dan kalau boleh saya bertanya tadi juga ada apa namanya alat bantu baru yang apa tadi namanya? Sirekap. Sirekap. Sirekap itu adalah yang ditempatkan di TPS masing-masing TPS Betul. baru nanti dilaporkan. Betul. Jadi kita menggunakan teknologi. Jadi memoto hasil hasil itu difoto langsung dikirim ke server pusat ya, kemudian itulah hasilnya bisa segera diketahui. Oke. Nah, itu Dalam hitungan gunanya jam. juga, iya, dan itu gunanya juga sebagai backup kami karena nanti tetap manual dipakai. Oke. Ya, jadi ketika terjadi permasalahan kesalahan hitung atau apapun, itu bisa dikombin, ya, jadi nanti ditemukan titik permasalahannya di mana. Oke. Seperti itu. Jadi sangat aman, terutama untuk menjaga suara-suara yang sudah diberikan. Oke. Iya. Apakah ada saksi khusus dari misalnya pasangan yang satu atau mau juga kolom kosong ini Bang? Iya, kalau di regulasi saksi itu hanya calon. Hanya calon yang boleh Akan ada tetapi khusus untuk pemilih calon tunggal, ya, pemilihan calon tunggal itu di PKPU terbaru di 20 itu ada pemantau namanya. Oke. Jadi pemantau sekarang juga masuk ke TPS. Seperti itu mereka menjaga, memperhatikan juga jalannya pemungutan penghitungan suara, Oke. apakah sudah sesuai atau tidak. Oke. Dan mereka memiliki legal standing, Mas, legal standing untuk bisa melakukan sama halnya seperti saksi. Oke. Seperti Itu yang nunjuk dari mana tuh Bang? Mereka daftar. Oke. Jadi pemantau itu daftar ke KPU, kemudian KPU verifikasi, lalu diberikan semacam surat keputusan bahwa yang bersangkutan memang sebagai pemantau. Oke. Iya. Lembaga ya. Bang Walid ada tambahan? Ada Ya, tanggapan? saya yakin dengan kinerja KPU karena kita sudah setelah reformasi kan kita sudah berapa kali melaksanakan proses pemilu ya. Dan saya rasa tiap tahunnya itu kan jangan sampai buruk, semakin membaik.
Jadi walaupun dengan kolom kosong katanya paslon saja, tapi saya yakin dengan keterbukaan KPU juga dengan adanya sistem tadi bahwa data-data itu valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Dan saya yakin pemantau yang juga mereka independen, misalnya juga ingin melihat kinerja bagaimana pelaksanaan pemilu kada di Kota Balikpapan, pasti akan merasa puas karena para komisionernya dan para pekerja yang ada di TPS semua, saya yakin dan sangat berharap semua warga Balikpapan semua bisa bertindak dengan profesional dan menjunjung tinggi namanya kejujuran dan kinerja yang baik buat pemilu Kota Balikpapan. Amin. Oke, amin. Saya Ada tanggapan? tambahkan, Mas, sekarang ini juga kita lagi membintek KPPS ya. Nah di situ betul-betul kita tekankan bagaimana cara bekerja sebagai PPS yang benar, kemudian bagaimana menjaga integritas, itu juga kami tekankan bagaimana menjalankan Sirekap itu seperti apa ya, karena ini hal baru ya. Betul. Sirekap ini hal baru. Jadi kalau bahasanya kemarin katanya di pemilu 2019 itu ada 5 kotak dan kerjanya berat, kembali ke sini katanya lebih ringan, ya tidak juga, karena ada Sirekap ini yang memang harus betul-betul dikonsentrasikan untuk bisa dilakukan Dan dipelajari lebih dalam lagi. Betul, Ini betul. istilahnya alat bantu baru ya. Betul, betul. Oke, yang baru diterapkan di 2020. Iya, Oke, nah mungkin selanjutnya juga saya pengen nanya, kenapa sih Pilkada 2020 ini nggak online, padahal sekolah saja online. Nah, tapi jangan dijawab dulu. baik. Kita lihat dulu sebentar, dan juga buat sahabat Onyx, saya mengingatkan kembali buat yang lagi nonton live IG kita di Onyx Radio 887 FM, live Facebook juga di Onyx Radio Indonesia, dan pastinya juga live on air di 887 FM. Kita masih di Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi, masih barengan saya Tria Zelani. Jangan kemana-mana.